Semangat pagi, Pastor, Bapak Ibu pengurus lingkungan yang terkasih. Semoga kita semua senantiasa sehat-sehat selalu dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada akhir Desember 2019, telah diadakan pertemuan sosialisasi buku pedoman RK Santo Yusuf dan juga cara menginput laporan setoran iuran anggota ke dalam format Excel. Tanpa terasa, tahun 2020 juga sudah kita lewati. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu pengurus lingkungan semuanya untuk kembali mengingat beberapa poin penting dari pedoman di atas. Bagi pengurus lingkungan yang ingin mendapatkan kembali buku pedoman, silakan menghubungi call center melalui WA atau telepon di nomor 0818 2019 09. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan pada halaman 2 mengenai pasal keanggotaan. Yang berhak menjadi anggota rukun kematian Santo Yusuf adalah umat Katolik yang berdomisili di wilayah Paroki Karawaci, Gereja Santo Agustinus, Keuskupan Agung Jakarta sesuai dengan data biduk. Poin yang nomor 3, batasan bagi seorang anak yang bisa dimasukkan keanggotaan keluarga adalah anak yang belum menikah atau belum genap berusia 25 tahun. Ketentuan ini tidak berlaku bagi anak difabel. Pada halaman ketiga, kita lihat pasal 3 mengenai batalnya keanggotaan. Atas permintaan sendiri dengan permohonan tertulis yang diketahui oleh Ketua Lingkungan. Nomor 2, pindah domisili di luar wilayah Paroki Karawaci, Gereja Santo Agustinus, dengan tenggang waktu 3 bulan untuk mendaftar di paroki yang baru. Setelah 3 bulan, keanggotaan secara otomatis batal. Nomor 3, kepala keluarga dari keluarga kawin campur meninggal dan tidak ada anak-anaknya yang beragama Katolik. Lihat syarat keanggotaan. Nomor 4, katekumen yang membatalkan niat untuk dibaptis. Nomor 5, anak yang sudah berusia 25 tahun namun tidak memecah keanggotaannya dari orang tuanya, maka tidak dianggap sebagai anggota. Nomor 6, dengan batalnya keanggotaan, uang yang telah disetor baik berupa iuran wajib ataupun iuran sukarela maupun uang pendaftaran tidak bisa diambil kembali karena RK Santo Yusuf adalah perkumpulan sosial. Pasal 4 mengenai pemecahan keanggotaan. Anak yang sudah genap berusia 25 tahun atau telah menikah atau sudah bekerja wajib memecahkan keanggotaannya. Pada halaman 4, pasal 5 mengenai hak dan kewajiban anggota. Hak anggota. Keluarga ahli waris dari anggota rukun kematian Santo Yusuf yang meninggal yang berhak mendapatkan santunan. B. Anggota baru yang belum genap 6 bulan menjadi anggota belum berhak atas santunan, namun tetap diberikan pelayanan yang berbayar. Anggota baru dari pemecahan keanggotaan keluarga tetap mendapat santunan meskipun keanggotaannya belum genap 6 bulan. Poin C, besarnya santunan ditetapkan sebagai berikut. Anggota berusia 0-5 tahun sebesar 4,5 juta, anggota berusia di atas 5 tahun sebesar 6 juta. Poin D, apabila anggota yang meninggal tidak memanfaatkan pelayanan peti dan ambulan, maka santunan dikurangi 25% dari harga peti dan tarif ambulan. Kewajiban anggota. Anggota wajib membayar iuran sebagai berikut. Anggota berkeluarga sebesar 10.000 per bulan, anggota bujangan sebesar Rp5.000 per bulan. B. Anggota baru wajib membayar uang pendaftaran sebesar Rp25.000. C. Segera melaporkan mutasi keluarga, penambahan atau pengurangan keluarga, pindah domisili, ataupun pemecahan anggota kepada pengurus rukun kematian Santo Yusuf melalui pengurus lingkungan. Poin D. Bila anggota yang meninggal dari keluarga yang menunggak membayar iuran selama lebih dari 3 bulan, maka tidak mendapatkan santunan. Nomor 3,
persyaratan administrasi pemakaman di Taman Makam Marfati Selapanjang, dan perurusan santunan. Pihak keluarga wajib menyerahkan dokumen berupa surat kematian dari kelurahan atau rumah sakit, fotokopi KTP Tangerang, atau surat keterangan domisili di Tangerang, fotokopi kartu keluarga gereja, dan fotokopi surat permandian. Syarat untuk mengklaim santunan, selain daripada menyerahkan dokumen yang telah disebutkan di atas, wajib pula menyerahkan bukti pembayaran iuran yang bersangkutan, kartu keluarga, kartu RK Santo Yusuf, dan rekap pembayaran dari lingkungan bulan berjalan. Kwitansi penerimaan santunan yang ditandatangani oleh pengurus lingkungan. Nomor 4. Apabila atas permintaan keluarga yang berduka, dalam pelaksanaan pemakaman, fasilitas yang digunakan melebihi atau kurang dari nilai santunan yang ditetapkan, maka kelebihan atau kekurangan biayanya akan diperhitungkan kemudian pada saat pemberian santunan. Panduan pelayanan RK Santo Yusuf saat adaptasi kebiasaan baru. Selama pandemik, untuk sementara RK Santo Yusuf tidak memberikan pelayanan kepada non-anggota. Pelayanan bagi anggota terbatas kepada almarhum non-COVID-19. Tim RK Santo Yusuf yang kembali dari luar kota setelah mengantar jenazah diharuskan melakukan rapid test. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan penularan kepada sesama tim, keluarga, dan orang-orang di sekitar lingkungan gereja. Ruang pelayanan buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, kecuali hari Minggu libur. Pelayanan telepon 24 jam di nomor 0818 2019 09. Panduan pelayanan ini disusun oleh TGKP, Tim Gugus Kendali Paroki, yang mengacu kepada SK dari KAJ tertanggal 8 Juni 2020. Terkait pedoman tata laksana Taman Makam Marfati Selapanjang, saya hanya akan mengingatkan untuk poin yang penting di halaman 6, yaitu poin nomor 5. Izin penggunaan tanah makam atau izin pemakaman jenazah berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun sampai 4 kali perpanjangan. Halaman 7, poin nomor 9. Setelah perpanjangan keempat, masa berlakunya habis. Petak makam akan direklamasi atau dibongkar dan diangkat jenazahnya. Kemudian dipindahkan atau ditempatkan di kotak kolumbarium atau diserahkan ke pihak keluarga. Nomor 10. Izin pemakaman jenazah yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi, maka berlakunya dinyatakan gugur atau batal. Petak makam yang bersangkutan akan dibongkar untuk diangkat kerangka jenazahnya jika masih ada dan akan ditempatkan di tempat khusus. Pasal-pasal lain silakan dibaca sendiri. Hal lain-lain. Mulai tahun 2021, pelayanan pengantaran jenazah keluar kota, keluarga almarhum wajib menemani di samping supir yang bertugas pada saat mengantar. Mulai tahun 2021, setiap lingkungan juga diwajibkan
menyertakan laporan setoran iuran lingkungan dalam bentuk Excel file sesuai format yang telah diberikan. Laporan setoran dalam bentuk lainnya sudah tidak diterima. RK Santo Yusuf bekerja sama dengan Rumah Duka Oasis dalam hal penggunaan ruangan kedukaan di Rumah Duka Oasis bagi keluarga tidak mampu. Melalui mengurus lingkungannya, dapat menyampaikan kepada Pastor Warno untuk mengajukan surat keterangan keluarga tidak mampu. Ada wacana dari pengurus Tanah Makam Marfati Selapanjang untuk menyesuaikan harga tanah makam Marfati Selapanjang. Surat pemberitahuan resmi akan dikirimkan dari Paroki Hati Perawan Santa Maria Tak Bernoda. Apabila dirasakan perlu dilakukan pelatihan cara menginput form Excel setoran iuran anggota, kami bersedia untuk mengadakan sosialisasi melalui Zoom. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.